Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan sharing, kita belajar bareng tentang creative thinking and problem solving. Jadi creative thinking itu apa sih Kak? Creative thinking itu kemampuan kita untuk menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ketika ada masalah atau suatu hal itu kita harus berpikir secara kreatif, menggunakan kreativitas gitu. Dan ketika kita berpikir secara kreatif itu kita akan mendapatkan manfaat yang banyak teman. Yang pertama, memiliki banyak ide. Jadi ketika kita berpikir secara kreatif itu ide-ide akan bermunculan di pikiran kita gitu. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan kreatif gitu. Yang ketiga, penghematan kos, biaya keluar, biaya masuk. Itu manfaat ketika kita berpikir secara kreatif. Dan lalu ketika kita berpikir secara kreatif itu pasti kita menggunakan yang namanya otak. Nah, tugas kita harus tahu kita itu punya otak, dan kita itu punya otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Otak kiri itu otak apa sih Kak? Otak kanan itu otak apa sih Kak ya? Jadi otak kiri itu kita berpikir secara logis dan analitis. Jadi kalau kalian berpikir secara kritis, lalu logis, analitis, itu kalian menggunakan yang namanya otak kiri. Tapi kalau otak kanan itu kita berpikirnya secara kreativitas kita. Ketika kita memiliki ide-ide yang kreatif itu kita menggunakan otak kanan kita gitu. Dan semisal gini, dalam mengambil suatu keputusan gitu. Dalam mengambil suatu keputusan itu kita menggunakan otak apa sih Kak ya? Jadi dalam mengambil keputusan itu yang bekerja kita menggunakan otak kiri. Ketika ada kesempatan atau ada keputusan yang besar yang harus kita putuskan, itu kita menggunakan otak kiri gitu. Dan ketika kita mencari atau menemukan ide-ide baru kreatif yang ada di pikiran kita atau otak kita, itu kita menggunakan yang namanya otak kanan. Jadi sampai sekarang ini sampai ini dipahami dulu otak kiri dan otak kanan teman-teman, karena ini penting sekali gitu kan. Dan ini teman-teman, jadi itu termasuk creative thinking. Bagaimana cara kita menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu creative thinking. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kak caranya kita bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif gitu. Nah, jadi ide-ide kreatif itu bermunculan dari manapun teman, kita bisa lihat sendiri gitu kan. Karena ini banyak sekali ide-ide bermunculan gitu. Jadi jangan untuk bahwasanya nggak ada ide, nggak ada teman, semua ada. Jadi untuk menemukan atau mendapatkan ide-ide kreatif itu yang pertama, kita coba amati sekeliling kita. Ketika kita mengamati sekeliling kita, pasti ada ide itu yang muncul di pikiran kita. Oh iya, itu bisa kita jadikan ide gitu. Yang pertama. Yang kedua, explore. Nah, yang ketiga, kebiasaan berbeda. Kita lakukan kebiasaan yang berbeda pada kebiasaan kita yang biasanya gitu. Lalu hadir atau datang di pameran gitu. Jadi itu untuk menambah atau mendatangkan ide-ide yang baru juga ketika kita hadir pameran, melihat pameran gitu. Terus apa lagi? Membaca buku itu juga bisa mendatangkan ide. Lalu hadir atau ikut seminar, pelatihan, training itu juga bisa mendatangkan ide-ide kreatif yang bisa bermunculan di otak kita. Terus apa lagi Kak? Pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi kita itu juga bisa mendatangkan ide-ide. Lalu musibah, meditasi spiritual, dan yang terakhir YouTube, Instagram, TikTok. Nah, ini sangat luar biasa teman. Sekarang ini banyak sekali bermunculan kan ide-ide yang dari TikTok lah, dari Instagram lah, YouTube, itu banyak sekali sekarang. Jadi, misal kita lagi scroll TikTok gitu. Ternyata ada muncul di FYP kita itu sesuatu yang menimbulkan, oh iya, ini bisa nih kita jadikan ini gitu. Nah, itu secara nggak langsung itu menambah atau mendatangkan ide-ide kreatif yang ada di diri kita gitu. Tapi catatan, kita gunakan sosial media atau TikTok kita itu yang positif, jangan sampai yang negatif, karena kalau negatif yang muncul juga yang negatif gitu. Jadi kalau kalian nontonnya video yang nggak jelas, yang muncul yang nanti yang nggak jelas gitu. Pastikan tontonan kita tontonan yang positif, karena tontonan adalah tuntunan gitu teman. Jadi itu tadi tentang creative thinking. Nah, selanjutnya kita belajar tentang problem solving, bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Nah, jadi
ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu itu di luar kendali kita atau masih ada di dalam kendali kita. Jadi ada dua teman-teman. Yang pertama, area di luar kendali. Area di luar kendali itu area yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol. Contohnya apa Kak? Contohnya cuaca, krisis, bencana, orang lain, terus kebijakan pemerintah, ya, tren, politik, penolakan, ya kan? Jadi misal kalian ditolak pacar kalian, itu kita juga gak bisa mengontrol, itu bukan kendali kita, ya. Lalu produk kompetitor itu masuk ke bagian area di luar kendali gitu. Nah yang kedua, area dalam kendali itu area yang masih bisa kita kendalikan atau masih bisa kita kontrol. Contohnya apa Kak? Ya, contohnya misal sikap kita masih kita bisa kontrol. Lalu respon kita terhadap sesuatu hal. Lalu usaha kita, perasaan kita masih bisa kita kontrol. Lalu perkataan kita ini masih banget bisa kita kontrol. Jadi kita mengeluarkan kata-kata ini juga harus bisa kita kendalikan. Pastikan yang keluar ini kata-kata yang baik, positif gitu. Lalu kemauan kita itu juga kita bisa kontrol. Lalu kemampuan kita, persepsi, komitmen. Jadi itu masih bisa kita kontrol teman-teman. Gitu. Itu jadi ada area di luar kendali dan ada area dalam kendali. Lalu gimana sih Kak caranya kita bisa menyelesaikan sebuah masalah? Jadi ketika kita ada masalah, kita jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada solusinya. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah itu kita harus bisa melewati yang namanya proses-proses ini teman-teman. Yang pertama, kita identifikasi masalah. Jadi kita identifikasi dulu masalah-masalah kita itu apa, apakah masih bisa kita selesaikan, pasti masih bisa gitu. Nah, yang kedua, mencari alternatif atau solusi yang banyak gitu. Jadi kita mencari solusi-solusi yang banyak untuk masalah kita kan. Nah, yang ketiga, kita evaluasi solusi kita yang sudah kita cari, kita evaluasi apakah ini udah cocok untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Itu evaluasi dulu. Habis itu kita pilih solusinya. Ketika kita sudah evaluasi, kita pilih solusi yang itu tepat untuk menyelesaikan nanti masalah kita. Jadi jangan gerusa-gerusu. Jadi kita evaluasi dulu, lalu kita pilih dulu yang cocok untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, yang terakhir kita monitoring perkembangannya. Jadi kita monitoring apakah solusi tadi pas untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi, apakah berpengaruh gitu kan. Jadi ini benar-benar penting teman-teman. Kita monitoring ketika kita sudah belajar, kita sudah mencari solusinya dan menerapkannya, kita harus monitoring gitu teman-teman. Jadi itu bagaimana cara kita supaya bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya, teman. Nggak ada yang namanya masalah nggak bisa diselesaikan, pasti bisa kalau kita berusaha dan kita mau. Dan tugas kita itu mencari solusinya, bukan masalahnya. Kak, saya nggak punya uang Kak. Jadi jangan fokus kepada masalahnya yang nggak punya uang, tapi fokus pada solusinya. Gimana caranya saya bisa dapatkan uang, gitu. Kak, nilai saya IPK saya jelek Kak, gitu. Jadi jangan fokus nilai saya jelek nih, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Gimana caranya supaya nilainya bagus, gitu. Jadi kalau kita fokus pada masalahnya, yang akan kita dapatkan juga hanya masalah kan. Tapi kita fokus pada solusinya, akan ada jalannya untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, gitu teman-teman. Nah itu saja teman-teman. Jadi yang kita sharing, yang kita belajar hari ini tentang creative thinking and problem solving. Nah nanti tunggu di next video, kita akan belajar tentang materi-materi selanjutnya yang lebih luar biasa gitu. Jadi jangan bosan lihat saya, dan pastikan nanti kalian subscribe, like video ini, dan pastikan jangan kalian jenuh untuk menunggu saya nanti di next video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janita Eka Pratiwi. Salam dari Pamekasan, Madura.